Halo semuanya, pada pertemuan ini kakak dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai lingkaran garis. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu yuk sama kelompok 5. Dengan saya Salsabila Hauda Zafira dari absen 32 dan ada teman-teman kakak nih. Ada Abdillah Umar absen 1, ada Chalisa Zalfa absen 8, ada Maulana Putra absen 16, ada Prani Chandrawati absen 25, dan ada kakak Vanessa Malia dari absen 35. Nah, gimana? Sekarang udah siap kan belajar? Halo, aku Kakak Prani. Di sini, aku akan menjelaskan apa sih itu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jari-jari dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran loh. Halo, kenalin aku Kakak Umar. Jadi di sini aku mau ngejelasin rumus dari jari-jari lingkaran. Oke, yang pertama di sini rumus jari-jari lingkaran. Oke, jika diketahui diameternya yaitu R sama dengan D dibagi 2. Oke, selanjutnya ini ada rumus jari-jari lingkaran. Jika diketahui kelilingnya, maka R sama dengan K dibagi 2 dikali 3,14. Nah, selanjutnya ada tentang tali busur nih. Kalian tahu nggak sih apa itu tali busur? Tali busur adalah ruas garis lurus yang kedua titik ujungnya pada lingkaran, atau ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Rumus tali busur, panjang tali busur sama dengan 2R sin delta per 2. Oke, selanjutnya di sini saya mau ngejelasin pengertian dari diameter. Diameter adalah sebuah garis lurus yang melewati titik pusat sebuah lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Secara matematis, diameter adalah garis lurus yang dapat dihitung dengan mengalihkan jari-jari lingkaran dengan 2 atau dengan menggunakan rumus D sama dengan 2R, di mana D adalah diameter dan R adalah jari-jari lingkaran. Kemudian juga di sini ada rumus dari diameter. Rumus diameter lingkaran, jika diketahui jari-jarinya, maka D sama dengan 2 dikali jari-jari. Terus, rumus diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya, maka K sama dengan V dikali D. Dan D sama dengan K dibagi V. Selanjutnya, rumus diameter lingkaran jika diketahui luasnya, maka luas sama dengan V dikali jari-jari kuadrat. Oke. Halo, aku Kak Vanes. Jadi di sini aku mau ngejelasin garis apotema. Apa sih garis apotema itu? Garis apotema lingkaran adalah garis pada lingkaran yang terbentuk dari titik pusat lingkaran menuju titik tengah pada tali busur lingkaran. Jadi titik tengahnya itu yang O, lalu titik yang di tali busurnya yang di tengah itu adalah C-nya. Jadi rumus apotema lingkaran yaitu akar R kuadrat dikurang 1/2 A kuadrat. Keterangannya yaitu R itu jari-jari lingkaran dan A itu tali busur lingkaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Mao. Nah, di sini Kakak mau ngejelasin tentang busur. Ya. Apa itu busur? Nah, busur lingkaran itu adalah garis lengkung pada lingkaran yang terbentuk lengkungan dari titik pada tepi lingkaran menuju titik tepi lingkaran satunya. Yang bisa dilihat di gambar sebelah sini ya. Nah, selanjutnya ada panjang busur lingkaran. Nah, rumusnya itu adalah delta dibagi 360 derajat, lalu dikali 2 kali pi kali R. Nah, keterangannya itu, R itu jari-jari lingkaran, pi atau pi itu 227 atau 3,14, tergantung ngitungnya lebih gampang gimana ya. Lalu selanjutnya itu ada delta, yaitu ada sudut pusat juring lingkaran. Oke, halo semuanya. Jadi kita lanjut ya ke garis singgul lingkaran. Nah, apa sih garis singgul lingkaran itu? Garis singgul lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran di suatu titik persekutuan dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik persekutuan tersebut. Nah, garis singgul ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada GSL memotong lingkaran. Garis singgul lingkaran. Nah, garis singgul lingkaran memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah memotong lingkaran di satu titik. Yang kedua, tegak lurus jari-jari lingkaran pada titik singgulnya. Yang ketiga, garis yang tegak lurus garis singgul di satu titik pasti melewati titik pusat atau OA melalui O. Dan yang terakhir adalah garis yang tegak lurus diameter dan melalui titik ujungnya adalah garis singgul. Selanjutnya terdapat sudut-sudut pada garis singgul lingkaran. Rumusnya adalah sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut BOC. Keterangannya, sudut AA sama dengan sudut yang dibentuk oleh dua garis singgul lingkaran.
Lalu sudut ABOC adalah sudut menghadap busur yang sama dengan sudut yang dibentuk oleh dua garis singgung lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jika diketahui besar sudut BOC sama dengan 100 derajat, maka besar sudut A adalah, selanjutnya kita masukkan ke soalnya. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang sudut BOC adalah 100 derajat. Jadi hasilnya adalah 80 derajat. Nah, setelah memasuki sudut dari garis singgung lingkaran, selanjutnya kita memasuki panjang garis singgung lingkaran. Rumusnya adalah A pangkat 2 sama dengan AO pangkat 2 dikurang OB pangkat 2. Di atas ini ada contoh lingkarannya dan sudut-sudut A, O, C, dan B-nya. Keterangannya adalah AB merupakan panjang garis singgung lingkaran, AO jarak titik pusat dengan titik di luar lingkaran, dan yang terakhir OB adalah jari-jari lingkaran. Nah, di sini kakak bakal ngasih contoh dari panjang garis singgung lingkaran. Diketahui panjang jari-jari lingkaran adalah 5 cm, dan jarak titik A ke pusat lingkaran adalah 13 cm. Jarak titik A ke titik singgung adalah, pertama-tama kita masukkan dulu rumus dari panjang garis singgung lingkaran, yaitu AB pangkat 2 sama dengan AO pangkat 2 dikurang OB pangkat 2. Lalu selanjutnya kita masukkan dengan soalnya. AB pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 144. Selanjutnya, agar pangkat 2 dari AB ini hilang, 144 kita jadikan akar. Nah, akar dari 144 adalah 12. Jadi, hasil akhirnya adalah 12. Nah, sekarang kita lanjutin buat latihan soal yuk. Di sini kakak punya contoh soal mengenai garis singgung persekutuan luar. Di atas kakak ini ada contoh gambar mengenai garis singgung persekutuan luar. Di sini terdapat dua buah lingkaran. Ada lingkaran besar dan juga ada lingkaran kecil. Nah, di lingkaran besar ini memiliki panjang diameter sebesar 8 meter dan juga di lingkaran kecil terdapat diameter sebesar 3 meter. Kemudian terdapat jarak antara dua titik pusat sebesar 13 meter. Lalu garis singgung persekutuan luarnya yang mana? Jadi garis singgung persekutuan luarnya itu terdapat pada garis CD. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar? Di sini kakak udah punya rumusnya nih. Ada CD sama dengan akar S2 dikurang R1 dikurang R2 lalu dikuadratkan. Nah, di sini S2 yaitu jarak antara dua titik pusat yang sebesar 13 meter. Kemudian perlu dikurang oleh R1 dan juga R2. R1 dan R2 itu cara menentukannya gimana? Teman-teman boleh memilih R1 sebagai lingkaran ataupun lingkaran dari jari-jari lingkaran yang besar ataupun jari-jari dari lingkaran yang kecil. Kakak di sini mau menentukan bahwa R1 itu lingkaran dari jari-jari yang besar. Nah, jadi 13 kuadrat dikurang R1 sebesar 8 meter, kemudian dikurang lagi oleh R2 sebesar 3. Kemudian dikuadratkan, sehingga hasilnya akar 169 dikurang 25, kemudian yaitu menjadi akar 144 yang hasilnya sebesar 12. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan luar dari gambar di atas ini yaitu 12, teman-teman. Nah, kita lanjut yuk latihan soal mengenai garis singgung persekutuan dalam. Di atas kakak ini terdapat contoh soal yang memiliki dua buah lingkaran. Ada lingkaran besar yang memiliki jari-jari sebesar 6 meter dan lingkaran kecil memiliki jari-jari sebesar 2 meter. Kemudian jarak antara dua titik pusat sebesar 17 meter. Lalu garis singgung persekutuan dalamnya yang mana sih? Jadi garis singgung persekutuan dalamnya yaitu garis MN. Yuk kita ketahui cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Jadi cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam yaitu menggunakan rumus akar S kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kemudian dikuadratkan. Jadi perbedaan rumus garis singgung persekutuan dalam dengan rumus garis singgung persekutuan luar yaitu jari-jari 1 dan jari-jari 2-nya yang kalau garis persekutuan dalam itu ditambah, kalau garis persekutuan luar itu dikurang. Nah, yuk langsung aja kita masukkan perhitungannya. Di sini jarak dari kedua garis pusatnya itu sebesar 17 meter yang kita kuadratkan, kemudian dikurang dengan jari-jari satunya sebesar 6 meter, lalu ditambah dengan
jari-jari duanya sebesar 2 meter kemudian dikuadratkan. Sehingga hasilnya akar 289 dikurang 68, hasilnya yaitu akar 225, dan hasil dari garis singgung persekutuan dalam dari soal di atas ini yaitu 15 meter. Nah, selanjutnya kakak punya rumus lagi nih. Di sini ada rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga, yaitu R sama dengan luas segitiga ABC per S. Nah, cara mencari S-nya yaitu S sama dengan setengah A ditambah B ditambah C. Kemudian di sebelah kanan kakak terdapat rumus jari-jari lingkaran luar segitiga, yaitu R sama dengan AB dikali AC dikali BC per 4 dikali luas segitiga ABC. Nah, gimana penjelasan tadi? Sekarang udah paham kan? Yuk, sekarang kita uji kemampuan. Diketahui dua lingkaran tidak berpotongan di luar, berjari-jari 7 cm dan 2 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 13 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah, jangan lupa hasilnya taruh di kolom komentar ya. Nah, untuk pendalaman materi selanjutnya, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube di atas sini ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menyimak video kakak. Nah, selanjutnya materi apa nih yang mau dibahas? Kalian bisa request di kolom komentar ya.